Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya kedapatan kiriman sebuah Bolde Supercook Palladium Eco 3D. Ya, kayak gini deh bentuknya. Biasa khas Bolde, canggih ya, digitalisasi semua. Germany Eco Green Teknologi. Saya pikir dari China. Jerman ya? Jauh ya? Oke lah, langsung kita buka ya. Kita pengen lihat kenapa dia rusak. Pastinya kalau dikirim ke bengkel nggak mungkin nggak rusak ya. Ada tutupnya kayak cekangan telur nih. Jangan nyium aroma kecut gitu ya. Kenapa kok gitu ya? Apa memang ciri-cirinya seperti itu? Kita lihat di dalamnya nggak ada apa-apa ya. Biasanya kabelnya ada di dalam. Tuh, betul kan? Langsung kita ambil ya. Kita taruh sini. Kita cek dulu kondisinya ya. Kayaknya sih oke. Kita lihat. Palladium Eco, Germany Eco Green Technology 3D. Kita coba puter-puter dulu. Kita lihat. Cook warm biasa, nggak ada touchscreen seperti rice cooker yang lain. Kita lihat di sini kotor ya. Lupa dibersihin kayaknya. Terus ini colokan steker untuk kabel steker yang ini nih. Kita ambil dulu pancinya. Oh iya, saya ingat kerusakannya katanya belum apa-apa tuh udah diglek sendiri gitu, udah warm. Jadi nasi belum mateng tuh udah warm sendiri. Gitu ceritanya. Coba kita tes ya. Apakah bener dia begitu dicolok dapat berapa menit udah warm sendiri? Kalau kayak gitu nasi nggak bakal mateng ya nggak? Kita colok ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Warm ya. Kita cook. Kita tunggu ya, mungkin 5 menit. Ternyata bener deh guys. Jadi saya tunggu sekitar 2 menitan ya. Dia kembali lagi ke warm. Tapi sayangnya saya nggak sempat ngerekam karena saya waktu dia jeglek nggak saya rekam gitu. Coba kita ulang ya. Tuh. Dia ke warm lagi, dia nggak mau cook karena dia masih panas ya. Misalnya kalau kita tunggu agak 1 menit, nanti dia mau kita tekan cook lagi gitu. Karena apa? Karena magnetnya lagi panas-panasnya. Kita harus tunggu magnetnya untuk agak dingin dulu. Kayak gitu. Biasanya makan waktu sekitar 1 menitan atau lebih. Panas banget. Saya tekan ya. Oh, nggak mau. Udah deh kalau gitu. Langsung saya cabut dari arus listrik 220 volt aja. Panas. Nanti kita tes termostatnya di luar aja ya. Saya tunjukin ke semua teman-teman. Kemarin saya udah bikin video gimana caranya ngetes termostat. Pakai solder kemarin ya. Ini panas banget loh. Sayang saya nggak pakai sensor suhu, jadi nggak bisa tahu ini panas apa enggak. Panas banget nih. Ini kalau saya taruh di meja, kayaknya meja saya bakal agak sedikit gosong. Kayak setrika panasnya. Untuk memperbaiki, perangkat seperti ini kita nggak bisa langsung ya. Karena kita harus dinginkan dia dulu. Mungkin sekitar setengah jam. Pas elemennya udah dingin, karena ini panas banget. Pas elemennya udah dingin baru bisa kita bongkar, karena nanti kalau nggak gitu tangan kita bisa melepuh karena saking panasnya. Kayak gitu nih pancinya, saya simpan dulu. Kita tunggu setengah jam lagi ya. Setelah saya pikir-pikir, saya langsung eksekusi aja lah. Buat kalian yang nggak pro, jangan ya, jangan langsung dieksekusi. Mending tunggu sampai dingin aja. Karena rasanya
karena elemen yang panas itu nggak enak. Ini ada 3 buah skrup, saya buka dulu. Ini mejanya saya lapisin kain lap guys, supaya nggak calar-calar. Ternyata bodinya gampang calar gitu, meskipun kena meja dari triplek seperti ini. Panas banget. Seperti inilah bentukannya ya. Jangan sampai kepegang, tangan bisa melepuh. Saya lebih suka sambil ngelepas ini loh guys. Lepas steker female-nya. Ini dia bagian dalamnya. Jadi ini adalah thermal fuse. Tumben thermal fuse-nya bentuknya kayak gini. Terus ini saklar seperti biasa, mekanik saklar. Terus apa lagi ya? Ini elemen ada 2 kakinya. Kalau dia rusak, putus dia, nggak nyambung sama sekali kalau kita tes pakai avometer digital. Kepegang kan? Aduh, panas loh. Terus sekarang yang kita mau lakukan adalah melepas elemen. Caranya adalah dengan membengkokkan klip yang ada di sana. Klip yang ini harus kita bengkokin dulu, ngikutin lubangnya ya. Lubangnya kan bentuknya kayak U nih. Nah, ini harus kita bengkokin seperti itu. Ada beberapa macam bongkar elemen itu, bisa kita lepas seluruhnya atau kita bisa lepas bagian dalam aja. Kayak gitu. Kalau kita mau gampang, kita lepas bagian dalam aja. Kadang-kadang kalau kita ngelepas bagian luar agak kesulitan kita. Kayak gitu. Tapi sih kalau kita beli elemen, biasanya elemennya tuh dijual sama bagian luarnya, udah plus sama bagian luarnya. Oh ya, ini ada bekas calarnya loh teman-teman. Ada bekas calar nih, kelihatan. Mungkin waktu pemasangannya kali ya, dari pabrik. Blinding ya, iya. Oke, sekarang kita bengkokin ya. Kita ikutin arah lubangnya.
Nah, seperti ini kan, buka ya. Ini bisa kita lepas dari sini ya. Coba kita di kesempatan sekarang ini, kita lepas bagian tengahnya aja, nggak kita lepas semua. Karena lebih gampang lepas bagian tengahnya daripada kita ngelepas semua ya. Tuh, langsung loncat kan. Dan elemennya langsung kebuka guys. Hati panas. Ini dia yang rusak. Elemennya langsung loncat. Termostatnya maksudnya. Ini dia yang rusak. Jadi termostat ini harus kita ganti. Kenapa kok rusak? Magnetnya, ini kualitas magnet dari pabriknya aja sih. Ya kan nggak semua waktu diproduksi itu 100% bagus ya. Mungkin dia kemarin lulus quality control, tapi ternyata ada cacat yang kemudian ditemukan di kemudian hari gitu. Panas nih. Ada 2 magnet di dalam. Nggak dua-duanya yang rusak, biasanya satu aja yang rusak. Per ini yang lebih besar, diameternya yang bagian atas ya. Artinya kalau kita pasang dia jadi bagian bawah. Yang nempel sama termostat ini adalah diameter yang kecil. Kayak gitu. Nah, saya mau cari dulu ya. Mau cari termostatnya dulu, nanti kalau udah dapet yang sama persis, kok bisa sih yang sama persis ya. Ya yang universal pun dipasang bisa kok. Tapi kalau ada yang sama persis kenapa enggak? Saya mau cari dulu, nanti kalau udah dapet saya mau pasang dan bakal saya bikin di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian minimal udah tahu lah yang rusak apa. Kalau misalnya rice cooker itu belum waktunya nasi mateng dia udah jeglek, udah warm sendiri, itulah yang rusak. Sampai jumpa ya di video selanjutnya pas saya udah dapat termostat yang baru. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.